Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwa azanallahu wa iyyakum, dan wabil khusus yaitu saudara-saudara kita ya kaum muslimin Indonesia yang berada di negeri barat ya, di Amerika di sana ya, di New York dalam hal ini, dan beberapa tempat yang lain yang juga ikut ngeling ya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita walaupun jarak yang jauh tersambungkan ya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk talabul ilmi, yang ini merupakan usaha kita untuk mencari kebahagiaan, terutama kebahagiaan hati kita. Dalam pembahasan kita sebelumnya ada beberapa usaha kita untuk membuat hati kita bahagia, dan tentu kebahagiaan hati itu ada dalam ketika hati itu dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih tentunya. Dan beberapa kajian kita sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan hati mereka. Mulai berzikir kepada Allah Ta'ala, yang membaca Quran, kemudian dia beristighfar, kemudian yang keempat dia berdoa kepada Allah. Ya, kelima dia bersalawat kepada Nabi SAW, yang keenam dia menegakkan sholat malam. 3 pembahasan pertama sudah kita bahas, dan pada hari ini kita akan membahas poin yang keempat dari usaha kita untuk membersihkan hati kita. Yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang berdoa, tidak saja ini merupakan perkara yang penting buat kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, bahkan memerintahkan para hambanya untuk berdoa. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surat Ghafir atau surat Mu'min, di ayat yang ke-60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Dalam ayat ini ya, atau potongan ayat dari surat Ghafir ayat 60 itu ya, itu terdapat 2 poin penting. Yang pertama, satu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan kita mengetahui tidaklah Allah memberitakan sesuatu kecuali di sana ada kebaikan buat kita. Dan sekaligus itu merupakan
bentuk ibadah yang kita lakukan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu kandungan perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu otomatis mengandung kebaikan buat kita. Yang kedua, wa wa'adana bil ijabah, yaitu Allah memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan doa-doa yang dilakukan hamba tersebut pasti terkabul. Bila kita sebagai seorang mukmin membaca ayat tersebut, tentu kita pasti bahagia. Mengapa? Karena Allah telah menjamin, ya, memastikan siapapun yang berdoa pasti dikabul. Mendapatkan sebuah kepastian itu sebuah hal yang sangat menenangkan dan menyenangkan. Kepastian pada suatu kebaikan. Kepastian bahwa kita pasti mendapatkan manfaat. Pasti itu menenangkan dan menyenangkan kita. Ya, oleh karena itu berdoa itu mendatangkan ketenangan batin. Berdoa itu mendatangkan kebahagiaan jiwa. Kemudian, mari kita perhatikan lanjutan ayat tersebut. Apa bunyinya? Yaitu Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Maksudnya yang sombong untuk berdoa kepadaku. Tidak mau meminta kepadaku. Apa kata Allah? Maka kelak mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Lihatlah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang agungnya sebuah doa. Ya, dilihat dari satu, Allah memerintahkan untuk berdoa, yang kedua ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menggantungkan harapan-harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka menyandarkan kebahagiaan mereka apapun itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka menyandarkan bahwa bahagia itu kalau dia sudah punya posisi strategis pasti bahagia. Bahwasanya dia kalau sudah punya harta yang banyak pasti bahagia. Maka itu bersandar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ dia menjauhkan, ya, harapan-harapan kebahagiaannya itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu, ya, dengan apa yang dia miliki di dunia kemudian dia bersandarkan kebahagiaannya kepada apa-apa yang di dunia tadi dan tidak bersandar kepada Allah, maka kelak di hari kiamat mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tentu logika keimanan kita, ya, akan membawa kita untuk takut. Ya, takut untuk tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada ancaman neraka jahanam terhadap hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itulah karakter orang-orang yang sombong. Karena Allah menyatakan, innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dalam hal ini berdoa kepadaku, ya. Maka di situ tahulah kita bahwa salah satu, ya, karakter sombong itu adalah apa? Tak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri kesombongan berdasarkan surat Ghafir atau Mu'min ayat 60 ini adalah ketika seseorang itu tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti orang sombong. Itu dirancam masuk neraka. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim bersabda,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti masuk ke mana? Ke neraka. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, biji yang sangat kecil. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mengeluarkan hadis, ya, mengeluarkan riwayat dari perkataan Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, yang mana Abu Hurairah ini menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini hadis hasan. Ya. Ya. Maksud Allah Subhanahu wa taala, ya, maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ada dua sebab seseorang itu tidak meminta, yang itu akan melahirkan kemurkaan Allah. Apa yang pertama? Bisa jadi karena dia merasa putus asa. Ya, merasa putus asa terhadap apa yang dia alami dan dia merasa tak ada gunanya dia juga meminta kepada Allah. Maka Allah murka kepadanya. Yang kedua, mustakbir. Karena kesombongan. Terlalu pede. Ya, terlalu percaya diri terhadap apa-apa yang dia miliki. Seolah-olah dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan kemurkaan kepada Allah taala. Jadi, hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita, ya, hendaklah kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai permasalahan kita, ya, misalnya ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat, ya, lalu kemudian kita berputus asa dan merasa tidak perlu meminta kepada Allah karena dia melihat bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar, bahkan meminta kepada Allah pun tidak mungkin ada jalan keluar. Ini bentuk sifat yang akan melahirkan kemurkaan Allah. Perkataan seperti itu seolah-olah dia telah menuduh Allah, Allah itu tidak berkuasa terhadap penguasaan hidupnya. Tidak berkuasa untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Allah murka kepadanya karena dia telah bersuudzon kepada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mampu untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Inilah, ya, buah buruk keputusasaan. Namun sebaliknya, seseorang yang sombong dan terlalu percaya diri dan menyandarkan kekuatan dirinya, dan kemudian itu dia tidak merasa butuh pada Allah dan tidak meminta kepada Allah, maka ini pun juga pantas Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka kepadanya. Mengapa murka? Menunjukkan berarti dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena apa-apa yang dia dapatkan, yang dia miliki pada dirinya, itu semua datang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan urusan hidupnya, maka dia tak akan bisa memiliki sedikit pun dari apa-apa yang dia rasakan. Ini bentuk kesombongan. Ya, bentuk sikap tidak bersyukur, bentuk ketidakpatuhan, bentuk sikap tidak pandai berterima kasih. Ya, pantas untuk kemudian Allah murka kepadanya.
Wa ma asana qaulul qail. Wa ma asana qaulul qail. Dan ada sebuah perkataan yang sangat indah yang diucapkan oleh seseorang. Dia berkata, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalladhi abwabu la tuhjab. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa idza sa'alta bani Adam yaghdab. Janganlah engkau meminta kepada manusia kebutuhanmu, akan tetapi mintalah kepada zat, ya, mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tak pernah tertutup. Siapa itu? Allah Jalla wa'ala. Yang mana Allah itu akan murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Akan tetapi, adapun bila engkau meminta kepada manusia, maka lihatlah manusia itu murka ketika diminta. Ya, ada orang itu didatangi mungkin oleh teman dekatnya, oleh sahibnya, oleh CS-nya, begitu kalau bahasa gaulnya. Ya. Minta bantuan, ya dibantu karena teman dekat. Tapi minta lagi, ya dibantu. Ya, di kali yang ketiga, di kesempatan yang ketiga, si temannya ini yang diminta ini mulai berpikir, mulai bertanya-tanya tentang sobatnya ini. Kok begini ya? Begitu kan? Seperti itu. Di kesempatan yang berikutnya bertambah, dia semakin berkurang kepercayaannya terus, dan akhirnya kepercayaan berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan berujung kepada kemarahan. Marah akhirnya. Ya, itulah keadaan manusia. Maka oleh karena itu, mintalah kepada zat yang pintunya selalu terbuka dan marah ketika tidak diminta. Itu Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kemahakuasaannya dengan gambaran-gambaran yang lain untuk mengabulkan doa, untuk menghilangkan kesulitan yang diminta, untuk mendatangkan manfaat yang diinginkan oleh si hamba ketika dia berdoa. Lafaz umum dan surat An-Nahl ayat 62, Allah menyatakan, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Adakah seseorang yang ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan kesulitan ketika dia diminta selain Allah? Adakah? Jawabannya tidak ada. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan apapun, keburukan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang berdoa itu seringkali ketika dia dilanda kesulitan. Sementara ketika mereka mendapatkan kebaikan, bisa jadi dia jarang berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepastian bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan, keburukan ketika itu diminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menekankan hal itu pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku Muhammad, Allah berkata kepada Rasul kita SAW, jika hamba-hambaku bertanya tentangku kepada Muhammad, maka jawablah, aku itu dekat. Sesungguhnya aku itu dekat.
Ujibud da'watad da'i, yang mana aku ini akan mengabulkan, mengijabah doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menggambarkan kedekatan dirinya dengan kedekatan yang khusus kepada para hambanya yang rajin beribadah, yang mencintainya, yang mana mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang tidak akan dijangkau bagaimana hakikatnya, hanya itu dapat dirasakan pengaruhnya berupa kelembutan Allah kepada hamba-hambanya tadi, berupa taufik hidayah untuk mereka dan perhatian yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Apa bentuk di antara pengaruh kedekatan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yaitu Allah sebutkan tadi, ujibud da'watad da'i idza da'ani, yaitu aku akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku, ya, dan diberikan pahala kepada mereka yang rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diceritakan, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kunna, ya, di mana Abu Musa al-Asy'ari, ya, berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu perjalanan. Faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Tiba-tiba para sahabat itu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar dengan suara keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu tidaklah menyeru, ya, meminta kepada zat yang tuli dan gaib. Ya, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berdoa atau menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kalian. Demikian pula masih dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dari sahabat yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi tentunya, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku dengan sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya. Jadi shibron itu sejengkal. Ya, sahasta itu sebegini. Sedepa itu sebegini. Gitu kan? Maka barang siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala dekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Gitu kan? Gini kok sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan sehasta, maka aku akan mendekatinya dengan sedepa. Sedepa begini. Ini gambaran saja. Betapa ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, maka Allah akan datang itu dengan lebih dekat lagi kepada hamba tadi. Ya. Ketika hamba itu mendekat untuk kemudian meminta hajat mereka, maka Allah akan datangkan, Allah dengar, Allah mendekat kepada dirinya, mendengar permintaan-permintaannya, dan luar biasanya itu Allah mengabulkan permintaan hamba tadi. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa manusia. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka dengan gambaran kekuasaan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuannya, dalam pendengarannya, dan dalam pengabulan doanya.
Dalam sebuah diskusi ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'atitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa min dzalika mimma indi ila kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahar." Wahai hamba-hambaku, seandainya saja generasi pertama dan terakhir dari kalian, baik itu dari golongan jin dan manusia, mereka semua berada di sebuah bukit, ya. Mereka semua berada di sebuah bukit, lalu mereka memohon kepadaku. Ya, misalnya seluruh manusia dan jin dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah bukit. Tentu tempat yang sangat luas, mereka berkumpul di situ. Kemudian masing-masing dari mereka itu meminta kepadaku di waktu yang sama. Kemudian aku berikan kepada setiap permintaan mereka masing-masing, maka tidaklah hal tersebut akan mengurangi apa yang ada padaku, melainkan sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Perhatikan oleh kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bila seluruh jin dan manusia mereka itu berkumpul di satu tempat, lalu kemudian mereka meminta kepadaku, lalu aku berikan semua permintaan mereka, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala digambar oleh Rasulullah SAW. Allah menceritakan tentang dirinya bahwa dia mendengar seluruh permohonan doa dari hambanya. Dia mengabulkan semua permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dirinya kebingungan mendengar ya orang-orang yang berdoa di satu waktu dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang beda-beda. Allah tidak pernah bingung dan tidak pernah salah mendengar doa dan tidak pernah salah dalam mengabulkan doa. Tentu berbeda jauh dengan kita sebagai manusia. Misal kita duduk di sini, di hadapan kita ada 2 orang, ini baru 2 orang. Ya. Yang mana 2 orang ini meminta kepada kita dengan satu bahasa yang kita mengerti. Tapi dua-duanya ngomongnya secara bersamaan dengan 2 permintaan yang berbeda. Apa yang kemudian kita katakan? Ya, entar dulu satu-satu, betul nggak? Itu dengan bahasa yang sama, dengan 2 permintaan yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak salah dan tidak pernah merasakan kebingungan sedikit pun dengan manusia yang meminta di waktu yang sama, yang jumlahnya mungkin jutaan, dengan bahasa-bahasa mereka yang berbeda, dengan permintaan-permintaan yang mereka yang berbeda. Allah tidak pernah salah dengar dan tidak pernah salah dalam mengabulkan. Ya, Allah tidak pernah salah dalam mendengar dan tidak pernah salah dalam mengabulkan. Itulah makna Allah dekat dan mengabulkan doa-doa hamba yang meminta kepadanya. Sekaligus ya, itu hadis menggambarkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu dan maha berkuasa. Mari kita lihat gambaran hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa hamba-hambanya yang meminta. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi
Yang ini dibuatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini." Sesungguhnya Allah itu maha dermawan, maha pemalu, maha dermawan. Jadi Allah juga punya sifat malu. Allah maha dermawan. Bagaimana gambaran Allah menggambarkan sifat malunya? Jadi yaitu Allah merasa malu tatkala ada seorang hambanya yang mengangkatkan kedua tangannya untuk meminta kepada Allah, lalu kemudian hamba tersebut kembali dalam keadaan kedua tangannya kosong, tidak berisi apa-apa pun, yaitu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu. Hadis lain yang mempertegas bahwasanya doa-doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan pula oleh sahabat yang lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i misliha." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa yang mana dalam doa tersebut tidak mengandung permintaan dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah Jalla wa'ala akan memberikan dalam doanya itu 3 bentuk pengabulan doa. Ya, akan memberikan 1 di antara bentuk pengabulan doanya, dari 3 pengabulan doa. Imma, bisa bentuk pilihannya adalah apa? Allah segerakan apa yang dia minta. Yang kedua, atau Allah simpan pengabulan doanya itu di akhirat. Yang ketiga, atau Allah akan gantikan berupa apa? Allah akan palingkan dia dari keburukan sebesar doa yang dimintanya. Jadi berupa bentuk kompensasinya, bukan bentuk memberikan apa yang diminta, tapi mendatangkan dalam bentuk yang lain. Berupa apa? Berupa mudarat yang dihindarkan. Ketika dia meminta kepada Allah mungkin berupa manfaat, maka Allah datangkan bukan manfaat yang diminta, tapi Allah kabulkan permintaannya dalam bentuk mudarat atau musibah atau kerugian yang akan Allah hindarkan menimpa dirinya. Itulah bentuk-bentuk pengabulan doa. Sehingga dari sini kita pahami bahwasanya betul ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sendiri sampaikan dalam Al-Quran atau yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang bahwa doa itu pasti dikabul, dan Allah malu bila tidak mengabulkan doa permintaan hambanya, itu terbukti. Terbukti. Karena pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 2 bentuk secara umum. Yang pertama dikabulkan di dunia, yang kedua dikabulkannya di akhirat, dan pasti dikabul selama syarat-syarat pengabulan doa sudah dia penuhi dan penghalang-penghalang doa sudah dia tinggalkan, pasti doa itu dikabulkan.
Hanya saja harus kita pahami dari sabda Rasulullah SAW bahwa pengabulan doa itu ya ada 3 bentuk. Yang 2 bentuk itu pengabulannya di dunia dirasakan, dan yang yang ketiganya adalah Allah simpan di akhirat. Untuk di dunia yaitu berupa apa? Berupa apa yang diminta Allah segerakan, Allah datangkan di dunia. Kemudian yang kedua adalah Allah hindarkan dia dari kerugian, dari musibah yang akan menimpanya sebesar kadar doa yang dia minta. Adapun di akhirat ini tentu pengabulan doa yang jauh-jauh lebih besar, lebih agung, karena ya ketika sesuatu itu yang diminta seorang hamba Allah berikan di akhirat, tentu kita tahu pemberian Allah, karunia Allah di akhirat itu sangat besar dan tak ternilai harganya dibanding bentuk pemberian Allah di dunia. Karena kita tahu bahwasanya apapun yang ada di akhirat semuanya sangat-sangat besar. Baik berupa kenikmatan ataupun berupa kesulitan. Ya, tentang gambaran kebaikan berupa surga misalnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surga itu la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la yakhturu ala qalbi bashar. Tentang keindahan surga itu adalah keindahan yang tak pernah dipandang oleh mata yang melihat, tidak pernah terdengar oleh telinga yang mendengar, tak pernah terbersit sedetik pun ya dalam pikiran manusia. Tidak bisa, mereka akan bisa gambarkan itu, dan tidak akan pernah ada gambaran itu tentang surga itu di dunia ini. Tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah bisa. Karena gambaran-gambaran terindah di dunia ini, bila ada pun gambaran indah surga itu, maka itu jauh-jauh lebih indah dari gambaran yang terindah yang digambarkan oleh manusia ketika di dunia. Begitu juga azabnya. Ya, begitu juga azabnya. Kesusahan di akhirat. Ya, kita lihat panas akhirat itu, panas neraka itu 70 kali lipat daripada ya panas ketika di dunia. Panasnya api ketika di dunia. Anggaplah panas api di dunia itu, ya, itu kita gambarkan dengan panas api yang paling kecil saja. Contoh misalnya, barangkali kalau api yang kecil itu korek api lah. Korek api yang sudah dicas gitu kan, nah begitu, itu kan agak kecil tuh. Anggaplah seperti itu. Kita ini jangankan 70 kali lipat, baru 1 kali lipat panasnya korek api itu nempel diri kita aja, kita nggak ada yang tahan dengan panasnya api yang sekecil itu. Itu kalau dikalikan 70 kali udah nggak kebayang sama kita. Apalagi gambaran-gambaran panas di akhirat itu tentu gambaran-gambaran azab. Ya. Maka tentu pengabulan doa yang Allah simpan di akhirat itu tentu sangat agung. Bila kemudian pengabulannya berupa Allah berikan mudarat yang dihindarkan, Masya Allah. Mungkin berupa Allah akan hilangkan dia dari penderitaan, dari azab neraka. Dan Allah berikan surga untuknya. Ini gambaran-gambaran tentang agungnya amalan doa. Ya, yang sesungguhnya ya kita mestinya lebih memperhatikan aspek doa itu sendiri daripada pengabulannya sebenarnya. Karena apa? Karena bila seseorang itu diberikan fokus memikirkan doanya, maka sesungguhnya ya secara otomatis pengabulan itu akan datang. Banyak orang yang berpikir tentang tentang pengabulan doa, tapi sedikit yang memperhatikan kiat-kiat sukses agar doa dikabul. Buktinya apa? Dia tidak menggambarkan tentang agungnya sebuah doa, bahwa dia adalah ibadah misalnya.
Dia adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, yang Allah mencintai siapa yang mendekat kepadanya. Ya. Yang mana ya dia barangkali dia tidak menyadari bahwasanya ya doa itu merupakan bentuk dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepadanya. Banyak orang yang lebih fokus kepada aspek pengabulan. Ya. Bukan tidak boleh, tetapi ya jangan sampai mengecilkan nilai-nilai doa itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ana la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a, faman alhama ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu." Sesungguhnya aku tidak ya memberikan konsentrasi besar pada pengabulan doa. Akan tetapi aku lebih memberikan konsentrasi besar pada doa itu sendiri. Maka barang siapa yang diberikan ilham oleh Allah untuk bisa berdoa, maka sesungguhnya pengabulan doa itu akan beserta dirinya. Akan beserta dirinya. Maka oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana diantaranya keadaan hati kita ketika kita berdoa. Bagaimana kita memilih waktu dan tempat ketika kita berdoa. Bagaimana kita memperhatikan keadaan tubuh kita ketika kita berdoa. Itu mestinya harus lebih diperhatikan, lebih dikonsentrasikan, jauh-jauh lebih besar dari harapan pengabulan doanya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan pada hati orang-orang yang berdoa agar apa? Agar dia mantap dan yakin doanya akan dikabul. Itu dulu. Hatinya harus yakin. Ya. Karena ada sebagian orang yang berdoa tapi tidak yakin doanya akan dikabulkan. Ya Allah, tapi kalau saya doa ini sama Allah dikabulkan enggak ya? Dikabulkan enggak ya? Gitu. Sampai-sampai saking dia ragu atau dia udah pesimis gitu kan, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau aku ini udah banyak dosa ya Allah. Kayaknya udahlah, kalau terserah engkau ajalah ya Allah. Karena dia sudah saking mulai berdosanya sudah sangat banyak. Lalu kemudian dia mengatakan, terserah engkau saja ya Allah. Kalau engkau ampuni silakan ya Allah. Kalau enggak engkau ampuni, ya aku memang pantas kok. Tidak engkau ampuni karena dosa sudah sangat banyak begitu. Maka ini dilarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal itu, ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata fa innahu la mustaqriha lahu." Janganlah salah seorang dari kalian dia mengucapkan dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak, jika engkau mau. Ya Allah, sayangilah diriku jika engkau mau." Tapi hendaklah seseorang itu dia mengokohkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesannya seseorang itu ketika mengatakan itu, ya, kalau engkau mau ya Allah ampuni aku, sayangi aku, seolah-olah dia bisa memaksa Allah. Silakan, kalau ampuni silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, gitu kan, seperti itu. Dan di situ kemudian menggambarkan seolah-olah Allah itu kekuasaannya punya batas. Maka ini masuk dalam bentuk pelanggaran akidah, pelanggaran keimanan. Berupa apa? Sentralnya kembali kepada apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuaranya kembali kepada apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Ya, Nabi SAW menekankan hal itu untuk bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah juga bersabda hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan keadaan engkau yakin mantap bahwa doamu akan dikabulkan. Begitu. Jadi jangan ragu. Karena Allah telah menjamin bahwa setiap doa pasti dikabul. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala misalnya ada seseorang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang dia lakukan banyak, Allah mempersyaratkan bahwa doa itu hanya Allah akan kabulkan kepada orang-orang yang meminta langsung kepadanya dengan dosa-dosa yang sedikit. Kalau dosa banyak, Allah tidak akan kabulkan bila dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin dia harus meminta perantara orang yang bersih hatinya untuk mengabulkan doa. Tidak. Allah tak pernah mempersyaratkan seseorang ingin mendekatkan diri kepadanya dan meminta ampunan dosa-dosanya itu dengan menggunakan dengan mempersyaratkan perantara selain dirinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Allah telah menyatakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila seorang hamba itu mendekat dengan sejekal, maka Allah mendekat dengan sahasta. Dia mendekat dengan sahasta, Allah mendekat dengan sedepat. Ya. Maka dosa sepenuh jagat raya ini pun, bila seorang itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan datangkan ampunan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi bersabda, ya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya ibadi, ini hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku, idza ataitani, ya abdi, idza ataitani biqarabil ardi khataya, summa lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh jagat raya, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datangkan untuk kalian ampunan sepenuh jagat raya itu pula. Berarti di situ menunjukkan bahwasanya di antara penghalang terkabulnya doa ketika seorang hamba itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis sebelumnya yang kita sebutkan di antara penghalang doa adalah apa? Seseorang itu tidak yakin bahwa doanya akan dikabul. Kemudian yang ketiga di antara penghalangnya doa adalah apa? Adalah dia mengkonsumsi, memakan dan memakai pakaian dari sesuatu yang haram. Karena ada seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis Muslim, ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sebenarnya dia telah memenuhi 4 syarat terpenuhinya doa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara rajul ash'asha aghbara yutilus safar yaruddu yadayhi ila sama ya Rabbi ya Rabbi." Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang dia itu ash'asa, yang dia itu rambutnya itu kucel. Aghbara, pakaiannya itu berdebu. Ya, ini dalam keadaan sudah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang lain yutilus safar. Dia ini safar. Karena seorang yang bersafar itu termasuk salah satu 3 golongan
manusia akan dikabulkan doanya. Kata Rasulullah SAW, ya salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ya, ada 3 golongan manusia yang doanya akan dikabul dan tidak diragukan lagi doanya itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang safar. Yang ketiga, da'watul walid li waladihi, yaitu doa kedua orang tua kepada anaknya. Ini kan dikabul. Nah, orang ini dalam keadaan safar, dalam keadaan dia sedang menghinakan diri dengan rambutnya yang kusut, ya, rambutnya yang kucel, bajunya yang kusut. Kemudian, ya, pertama dia sudah dalam keadaan menghinakan dirinya. Posisi menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Yang kedua, dia safar. Yang ketiga, dia mengangkatkan kedua tangannya. Yang kita sudah sebutkan hadis Nabi SAW. Innallaha hayyun karimun yasahi min abdi idza rafa yadayhi ya fayaruddahuma sifal khaybaitaini. Allah itu malu dan maha dermawan, yang malu kepada hambanya bila hambanya itu mengangkatkan kedua tangannya ke Allah, lalu kemudian dia kembali dalam keadaan kedua tangannya itu kosong, tidak mendapatkan pengabulan doa, Allah malu. Maka orang ini sudah mengangkatkan kedua tangannya. Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, barijang diulang. Karena hadis lain ada Rasul menyebutkan salah satu adab doa yaitu dia mengulang pemanggilan asma Allah Subhanahu wa taala, mengulang doanya sebanyak 3 kali. Nah, orang ini sudah memanggil Allah dengan pengulangan. Ya Rabbi, ya Rabbi. 4 sebab. 1, dia sudah dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah. Yang kedua, statusnya musafir. Yang ketiga, dia mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah. Yang keempat, dia bertawassul dengan nama dan sifat Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi lihat, ketika apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, ya, dan dia dikenyangkan dengan yang haram, fa anna yustajaba lahu. Walakin akan tapi, ya, mat'amu haram wa malbasu haram, ya, wa mashrabu haram wa malbasu wa ghadha bil haram fa an yustajabu lahu. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Oleh karena itu, betul perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak memfokuskan tentang pengabulan doa, tapi aku lebih memfokuskan bagaimana doa itu sendiri. Maka barang siapa yang diberikan ilham untuk dia berdoa dengan kadar dan dosis yang tepat, maka pengabulan itu akan bersamanya. Banyak orang yang sibuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak memperhatikan aspek-aspek tertolaknya doa, seperti dia disikat apapun yang bisa dia sikat asalkan dia masuk duitnya, ya, mengambil hak orang lain, menandatangani tanda tangan palsu, ya, dia mendapatkan keuntungan dari hal itu, mengadakan korupsi segala macam, maka dia mendapatkan hartanya tapi dengan harta yang haram, tapi itulah yang akan membuat sebab doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita? Dan ini mengerikan sebenarnya. Seseorang yang kemudian mendapat sesuatu yang haram, bahkan bisa jadi ketika dia minta kepada Allah, ya Allah aku minta surga kepadamu, ya Allah aku minta agar engkau jauhkan aku dari neraka, bisa jadi itu pun tidak Allah kabulkan karena sebab dia memakan yang haram. Ngeri. Oleh karena itu, ya, perhatikan oleh kita di antara adab-adab kita berdoa, ya, atau bagian dari doa itu sendiri, perhatikan, ya, penghalang-penghalang doa. Perhatikan pendorong-pendorong terkabulnya doa, mulai dengan hati kita yakin doa kita dikabulkan. Ya, kemudian kita cari keadaan-keadaan yang mustajab. Ketika safar itu yang mustajab. Ya, barangkali saya kira mungkin para jamaah saudara kita yang ada di Amerika itu mungkin sering safar ke beberapa tempat. Nah, ketika dalam keadaan musafir itu perbanyak doa. Itu waktu yang mustajab. Perbanyak doa. Terlebih bila itu dilakukan di sepertiga malam terakhir misalnya. Ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, bahwa Rabb kita
itu Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian berfirman, fayaqul man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang memohon meminta kepadaku, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Di sepertiga malam terakhir atau dia berdoa di waktu sujud misalnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun faksiru fi ad-du'a. Jarak yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya tatkala dia dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah doa di kala sujud atau di antara adzan dan iqamat. Ya, antara adzan dan iqamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak yang dilakukan antara adzan dan iqamah. Dan ini sebenarnya termasuk hari ini termasuk beberapa sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak kita dapati orang-orang setelah adzan berlalu, kemudian mereka sholat sunnah, menunggu iqamat, mereka tidak mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah untuk meminta. Banyak mereka yang barangkali berzikir, tidak salah berzikir, tapi yang keliru adalah ketika mereka diam aja. Ya, tidak memanfaatkan momentum-momentum yang sangat berharga tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu antara adzan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab. Termasuk adalah dia mungkin berdoa kepada Allah ketika turun hujan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda ada dua waktu yang kemudian seseorang itu ya dia doanya dikabulkan, salah satunya inda nuzulil matar, yaitu ketika turun hujan. Ya. Atau juga dia berdoa pada hari Arafah setahun sekali. Di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan termasuk bulan yang di situ Allah banyak mengabulkan doa. Ya, pada hari Jumat, terutama setelah asar, walaupun ulama ikhtilaf kapan waktu mustajab itu hadis Muslim, maka dari pendapat yang kuat itu adalah hari Jumat setelah asar, menjelang maghrib. Ya, setelah asar sampai menjelang maghrib. Itu waktu yang mustajab. Ya, dan di sepertiga malam terakhir yaitu waktu sahur tentunya itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Lalu kemudian dia berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah bersuci, dia berusaha untuk menghadap kiblat, kemudian dia doa mungkin diulang 3 kali. Sebagai Muslim itu mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW mengajarkan adab doa, permintaan kita itu kita ulang sebanyak 3 kali. Seperti kita tentu kemudian kita awali dengan apa? Dengan memuji Allah dulu, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta permintaan kita itu kepada Allah, kita ulang 3 kali. Seperti setelah kita memuji Allah, ya Hayyu ya Qayyum, atau Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita misalnya doa agar anak kita disembuhkan penyakitnya. Allahumma shfi waladi. Allahumma shfi waladi. Allahumma shfi waladi. Ya Allah sembuhkan anakku. Ya Allah sembuhkan anakku. Ya Allah sembuhkan anakku. Kita minta 3 kali. Ya, ini didukung dalam hadis riwayat Muslim. Maka bila kemudian kita telah melakukan usaha maksimal kita, tinggal sisa yang terakhir apa? Yakinlah doa kita akan dikabul. Yakinlah bahwa doa kita pasti terkabul. Termasuk kita doa misalnya agar kita diberi istiqomah, minta, ya Allah berikan istiqomah, ya Allah beri istiqomah, ya Allah beri istiqomah, ya Allah. Termasuk kita minta agar hati kita dilapangkan, dibersihkan, disucikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, kurang lebih apa yang bisa kita kaji pada hari ini di antara langkah-langkah kita untuk mendatang kebahagiaan terkhusus bagi hati kita, ya, yang itu ada pada kesucian hati, yaitu berupa doa. Kita cukupkan kajian tersebut di hari ini, insya Allah. Untuk dua kiat yang lain, yaitu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan qiyamul lail, bangun sholat malam, itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Mungkin dengan dua sesi yang terpisah, mungkin juga ya dua materi tersebut kita jadikan satu pertemuan sehingga langsung selesai ya dari pembahasan tentang langkah-langkah membersihkan hati. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu masih ada, barangkali bisa digunakan untuk ya sesi tanya jawab. Marangga, silakan. Tafadholu. Iya, dites dan coba. Kalau tadi saya kajian tadi kedengaran tidak ya? Kedengaran ya? Iya. Biarinlah nggak terlihat mah, yang penting terdengar ya. Ya. Sekarang terdengar nggak Pak Ustadz? Sudah ya, ini terdengar nih suara bapak-bapak ini. Oke. Sudah connect ya? Ya, dipersilakan barangkali kalau ada yang ingin bertanya atau ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Dari salah satu ibu di New York, pertanyaannya berbunyi seperti ini. Dalam sebuah keluarga, apabila seorang ayah masih tidak mengkontrol apa yang dimakannya ketika di luar di rumah, ketika dia berdoa kepada Allah, sudah tentu tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah ini akan berdampak kepada anggota keluarganya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah rahmat dan berkah Allah akan berkurang terhadap anggota keluarganya? Iya, barakallahu fiik ya, bagi ada seorang jamaah ibu yang bertanya ya dari New York, bahwasanya seorang kepala keluarga kemudian dia kurang atau tidak peduli dengan apa yang dia cari ya, pencarian kerja atau nafkah atau usaha yang dilakukan di rumah, apakah yang itu kemudian dia ternyata ada perkara yang haram membuat tidak terkabulnya doa, apakah memberikan dua dampak negatif terjadi pada anggota keluarganya? Yang pertama ya akan berpengaruh kepada ya keluarganya pula, berupa keburukan, mungkin berupa ya kecelakaan atau berpengaruh kepada akhlak anak dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan rahmat Allah, apakah juga berdampak kepada anggota keluarga tidak Allah berikan pada mereka? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau seandainya anggota keluarganya, mungkin dari istri dan anaknya, itu mengetahui bahwa apa yang didapatkan dari sang bapak atau istri suami itu perkara yang haram, dan dia tidak ada usaha untuk mengingatkan itu kepada bapak atau suaminya, dan kemudian datang dan kemudian mereka menikmatinya bersama-sama, ya tentu akan berdampak. Karena ridho
dan menikmati perbuatan yang haram, itu pun dampak negatifnya akan dirasakan oleh mereka. Lain halnya bila ya keluarga ini, si istri apalagi si anak ngingatin sang bapak atau sang suami untuk bahwasanya ya kami anggota ini Pak tahan menahan, insya Allah tahan menahan lapar dan haus, tapi kami tidak tahan dari panasnya api neraka. Ya, dengan datangnya hal-hal yang haram yang mereka terima. Kan seperti itu. Sudah diingatin. Dan kemudian si suami dan kemudian si istri itu juga dalam pandangan atau anak dalam pandangan kasat matanya, si bapak atau sang suami itu tidak diketahui ya membawa apa yang didapatkan kecuali yang halal. Adapun yang tidak mereka ketahui, maka itu tentu di luar dari jangkauan kemampuan mereka. Bila sang bapak atau sang suami menyembunyikan itu dari mereka, ya, yang penting mereka sudah berusaha untuk mengingatkan dan si suami misalnya memberikan itu pada mereka, ya, berdasarkan apa yang sudah mereka ajukan dan ternyata suami memberikan itu. Atau kemudian si suami kemudian menyembunyikan, itu dosa si suami atau dosa si bapak. Ya. Seperti itu. Maka ini tentu tidak memberikan bila kondisi si ibu, si anak itu sudah mengkondisikan dan berusaha demikian, tentu ya apa-apa yang dia khawatirkan berupa rahmat, berupa keburukan-keburukan pada anak, ya itu insya Allah tidak akan terhindar insyaallah ta'ala. Ya, tentu berbeda bila mereka itu tidak berusaha untuk mengingatin sang bapak, ya, kemudian mereka juga tidak peduli sama sekali tentang harta halal haram yang didapat si bapak, sebagaimana si bapak juga tidak peduli tentang hal itu, ya tentu akan berdampak pada dua kerugian yang tadi, ya, memberikan pengaruh buruk kepada keluarga itu sendiri secara total dan hilangnya atau jauhnya rahmat Allah kepada mereka. Mengapa? Karena seolah-olah mereka telah mengadakan ta'awun al-ismi wal udwan, yaitu bekerja sama dalam keburukan dan dosa, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling bekerja sama dalam perbuatan, ya, dosa dan permusuhan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jawabannya sudah kita dengarkan dengan jelas. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz adalah dari masih jemaah dari New York. Pertanyaannya begini mengenai doa. Bolehkah kita sering berdoa setelah salat berjamaah atau mengaminkan imam ketika salat berjamaah? Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam doa ada lafaz Rabbik firli, ada pula dengan Allahumma. Doa dikabul? Oh, oke. Jadi pertanyaan yang tadi yang pertama aja katanya Pak Ustadz, yang mengenai mengaminkan dalam sholat berjamaah, mengaminkan doa imam. Apakah bagaimana itu hukumnya berdoa setelah salat, yang mana kita suka hanya mengaminkan imam yang berdoa? Barakallahu fiik, ya. Yaitu pertanyaan yang lain dari masih jamaah kita di New York, ya, tentang bahwasanya berdoa adalah ibadah yang sangat agung, apalagi itu diiringkan dengan sholat, ya, dan di situ ada sholat berjamaah. Ini tak kita ragukan lagi. Hanya saja sebegitu besar dan agungnya dua ibadah ini, yaitu ibadah doa dan ibadah sholat, ya, kita tidak pernah mendapatkan adanya riwayat-riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan itu
dan juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat baik ketika Rasulullah masih hidup termasuk ketika setelah Rasulullah wafat. Kita tidak dapati seperti itu. Kita banyak mendapatkan riwayat-riwayat tentang sholat berjamaah dengan gambaran-gambaran yang sangat teknis, sangat rinci, sangat detail. Tetapi kita tidak mendapati ketika Rasulullah SAW selesai sholat, Rasulullah berdoa lalu memerintahkan para sahabat untuk mengaminkan. Kita tidak dapatkan penjelasan itu sama sekali. Ya, kita tidak mendapatkan penjelasan itu sama sekali. Jangankan seperti itu. Ketika seseorang itu sholat berjamaah, sholat Jumat saja, sang imam berdoa, kita tidak mendapatkan adanya riwayat para sahabat. Misalnya imam itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah di saat sholat Jumat. Kita tidak mendapatkan riwayat para sahabat mengaminkan doa Rasulullah SAW di saat doa itu dilakukan di tengah-tengah atau di penghujung sholat Jumat. Tidak adanya riwayat. Yang mana ya amalan itu dilakukan dalam jumlah yang besar, jumlah manusia yang besar bersama Rasulullah SAW dilakukan berulang-ulang. Maka tidak mungkin sesuatu yang sangat besar, ya ibadah yang dilakukan berulang, dilakukan oleh jumlah yang sangat besar, itu kemudian tidak ada satu riwayat yang dijelaskan kepada kita. Tak lain kesimpulannya itu berarti tidak masuk dalam rangkaian amalan ibadah yang Rasulullah contohkan kepada umatnya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di tengah-tengah kita? Ya, ketika seorang imam habis sholat berjamaah berdoa, apakah kita mengaminkan? Sebagaimana ketika sholat Jumat imam berdoa, apakah kita mengaminkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bila kita mengaminkan, bila kita mengikuti apa yang oleh imam, berarti kita mendukung adanya suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sementara secara umum Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Maka bila kita posisinya sebagai imam, janganlah kemudian kita mengkondisikan amalan tersebut. Habis doa kita memimpin doa agar makmumnya ngaminin gitu kan, jangan. Begitu pula sebaliknya ketika kita menjadi makmum, si imamnya melakukan itu, kita pun tidak mengikutinya. Tapi kan ini doa Ustaz, ini amalan yang bagus. Betul, kita tidak menafikan itu dan sudah kita katakan di muka tadi. Doa dan sholat ini amalan yang utama. Tapi sebegitu besarnya keutamaan itu kita tidak dapati itu dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dan kita kan sudah menyebutkan tadi ada saluran-saluran doa yang kita lakukan dan Allah menjamin itu dikabul. Kapan tadi? Ketika sujud. Ya kan? Bahkan tadi sebelum sholat dimulai antara adzan dan iqomah, kan begitu. Ketika sujud, ya itu waktu mustajab. Banyak waktu-waktu, tempat-tempat yang Allah mengabulkan doa. Dan di dalam gerakan-gerakan sholat banyak permintaan-permintaan besar yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ya kita membaca doa iftitah itu kan sedang berdoa juga. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan dosaku sejauh timur dan barat. Seperti engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya, ya, kabulkan doaku sebagaimana sedingin embun dan seterusnya. Itu doa yang kita lakukan. Ya, ketika kita sedang ruku kita membaca, ya, subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma fir, ya Allah ampuni dosaku. Minta ampun juga ketika sujud. Itu adalah doa, ya, bentuk doa yang lain selain doa-doa ruku, ya. Selain doa ruku dan sujud, ya. Doa ruku itu kan Subhana rabbiyal azim, itu ada doa yang lain. Kita sedang berdoa itu. Ketika sujud manfaatkan untuk doa. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa dengan doa yang besar. Ya, Allahumma ighfirli atau Rabbi ighfirli, boleh keduanya. Ya warhamni wajibuni warfa'ni wadini wa'afini, seterusnya itu doa-doa yang besar.
Dan itu dilakukan berulang-ulang dilakukan di tiap perpindahan rakaat sholat. Ya. Nah, di situ manfaatkanlah saluran-saluran yang jelas-jelas dalilnya untuk kita berdoa, dan tinggalkanlah apapun bentuknya bila itu tak merupakan bagian dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, dengan jawabannya cukup jelas. Berikutnya barangkali waktunya sudah habis ya Pak Ustadz. Jadi kita akan cukupkan sampai sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.